حصريا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati Bapak Haji Sukiman dan Bapak-Bapak BPH, Pak Nurmadi, Pak Nano, dan Bapak-Bapak Rektor yang lainnya, Bapak-Bapak Dekan, Kaprodi, pimpinan unit, dan seluruh dosen, karyawan yang hadir, dan segenap mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai. Mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sering bersyukur kepada Allah, kita akan mudah sekali mengatakan kata terima kasih kepada sesama. Dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sering istighfar, kita akan mudah mengatakan maaf kepada sesama. Dengan dua kata itu, kita mampu membina hubungan yang baik dengan Allah dan juga dengan sesama. Hubungan baik akan menghasilkan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Maka kata kunci kemampuan mempengaruhi orang lain adalah pada bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan Allah dan dengan sesamanya. Salam dan salawat teruntuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga, kepada sahabat, kepada para pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi malam pukul 11 saya dihubungi oleh Pak Miftah, dan kebetulan belum tidur karena baru akan makan malam ditemani istri saya. Saya masuk rumah pukul 10. Alhamdulillah saya siapkan 2 jam dan saya tidur kurang lebih 2 jam. Kalau ada kekurangannya mohon nanti diluruskan. Saudara sekalian, hari ini adalah hari ke-23 saya bertugas sebagai wakil rektor bidang akademik, dan pertama kali saya berdiri di mimbar ini, dan pertama kali juga saya melihat Dr. Nurmandi menggunakan sarungnya. Karena biasanya beliau datang ke kampus menggunakan celana jeans casual seperti hanya Pak Rektor. Hari ini beliau pakai sarung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lebih baik daripada sebelumnya. Hadirin sekalian, saya diberikan tema pagi ini dan waktunya agak panjang. Maka saya hanya akan ambil satu fakta saja dalam sains dan saya hubungkan dengan Quran, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi sebelum itu saya akan mulai dari sini. Karena pemahaman kita tentang Isra dan Mi'raj itu dipengaruhi oleh pola pikir kita. Saya akan mulai dari sini. Coba, yang laki-laki, para mahasiswa sekalian, kalau saya sodori 4 barang ini, ada kerikil yang besar, ada kerikil yang menengah, ada kerikil yang kecil, pasir, ada air. Mana yang harus dimasukkan dalam gelas?
supaya semuanya masuk tanpa harus ada yang tumpah. Yang mana? Airnya atau pasirnya dulu? Oh, pasirnya dulu. Kalau yang apa? Pilih yang mana? Ya, saya tahu jawabannya apa. Yang apa tuh mau jawab yang besar dulu, Pak. Yang betul adalah yang besar dulu masuk. Kalau yang besar masuk, maka nanti di sela-sela yang besar itu, di sela-sela trakal yang besar-besar itu, nanti bisa dimasuki kerikil kecil. Di antara kerikil kecil nanti bisa dimasuki pasir, dan di antara pasir dimasuki air. Tapi kalau kita balik, tidak bisa. Air masuk dulu, penuh gelasnya. Pasirnya masuk, airnya tumpah. Apalagi kerikilnya masuk, lebih tumpah. Terakalnya masuk, lebih tumpah. Inilah gambaran bagaimana kita harus memilih prioritas dalam hidup, termasuk dalam bekerja dan belajar. Kalau Pak Normadi tadi menyampaikan prioritas seorang dosen itu 3, tapi yang disebut tadi baru 1. Nah, dianggap yang 2 sudah paham. Yang pertama adalah dharma mendidik, tidak sekedar mengajar. Dosen itu mendidik, sehingga tidak hanya menjadikan cerdas anak muridnya, tapi berakhlak karimah. Cerdas dan beradab, itulah hasil pendidikan. Kalau hasil pengajaran, cerdas saja, belum tentu berakhlak. Maka sekarang kita dengar ada mahasiswa memukuli rektor dan menginjak-injak rektornya di depan kampusnya. Masya Allah, mau berpindah ini jadi itu cerdas saja, tapi tidak berakhlak dan tidak beradab, tidak beretika. Dosen Muhammadiyah harus mampu mendidik, tidak saja mengajar. Yang kedua itu penelitian, dan penelitian dicirikan dengan publikasinya. Jadi sekarang ukuran publikasi adalah indeks, baik Google Scholar atau baik Scopus. Nah, ini Pak Normadi tugasnya adalah ngejar-ngejar, sementara yang dikejar juga lain. Jadi kapan ketemunya? Yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Itu juga sama, nanti harus diwujudkan dalam publikasi, dalam bentuk publikasi aplikatif dan indeks Google Scholar atau Scopus. Nah, dialah memang tugasnya mengejar-ngejar. Dia tugasnya menjadi kerjasama dengan luar. Menteri Luar Negerinya bukan dia, beliau. Kalau di Jakarta, Ahoknya gitu ya. Tapi di sini Ahoknya bagus ya, pakai sarung kan. Nah, saya ini ikuti dalam negerinya, kira-kira begitu. Nah, maka kita harus bisa memilih prioritas dalam hidup. Termasuk mahasiswa harus bisa memilih prioritas dalam belajar. Mata kuliah mana dulu yang harus diambil supaya lulusnya tepat waktu. Karena urusan tepat waktu ini masih menjadi masalah bagi dan waiting time to find the first job itu juga masih menjadi masalah bagi. Nah, balik ke sini. Ingat, nasib kita tergantung karakter, dan karakter itu bisa diperoleh dari kebiasaan, dan kebiasaan itu buah dari tindakan. Tindakan itu buah dari perkataan dan pikiran. Maka kalau saya gambarkan dengan gambar yang lain, lingkaran yang di dalam nasib, karakter, kebiasaan, tindakan itu bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi yang ada di dalam hati, ini perasaan, pikiran tidak bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi itulah yang menentukan. Pikiran itu menentukan perkataan, perkataan menentukan perbuatan, perbuatan menentukan kebiasaan, kebiasaan menentukan karakter, dan karakter menentukan nasib. Maka nasib kita itu tidak ditentukan oleh kompetensi saja. Seseorang yang sangat kompeten di dalam ilmunya belum tentu nasibnya bagus. Lihat saja yang ilmunya tinggi-tinggi 4,0. Itu kalau ada lebih bisa lebih ya. Tapi mentoknya 4,0. Tapi ketika ujian psikologi, tes psikotes nggak lulus. Maka kalau dia mencari pekerjaan nggak pernah diterima. Walaupun IP-nya 4,0. Karena karakternya buruk.
Tetapi bisa jadi ketika tes psikologi bagus, walaupun sebenarnya kompetensinya kurang, maka itu bisa jadi diterima. Kalau kita bicara materi SDM, ada 4 kuadran. Kuadran pertama adalah yang kompetensinya bagus, kinerjanya bagus. Itu kuadran atas kanan. Orang seperti ini harus dipertahankan dan diberi reward. Kalau tidak, lari dia nanti. Kuadran kedua kiri atas, itu yang kinerjanya bagus, kompetensinya rendah, tapi kinerjanya bagus. Kenapa dia bisa bagus? Karena rajin, sholat malamnya rajin, subuhnya rajin, pakai sarung, pakai besi. Kemudian dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah. Tidak saja hidayah, tapi taufik. Apa bedanya? Kalau hidayah itu sekedar petunjuk, kalau taufik itu petunjuk plus bimbingan. Jadi kalau ada orang tanya, gimana kamu UMY? Ya, dia ditunjukin, oh lewatlah Timur Selatan, terus ikuti saja sampai ketemu sebelah kiri jalan ada gedung kembar tulisannya UMY. Nah itu berarti, itu namanya hidayah. Kalau taufik, gimana UMY? Oh itu loh, ikuti deh terus selatan sampai ketemu gedung kembar ada tulisannya UMY. Tapi kalau saya repot-repot, saya antar Anda ke tempatnya. Itu namanya taufik. Maka kalau hidayah komunikasi dengan taufik bagus. Luar biasa. Nah, orang-orang yang rajin begini, ya soleh dia, walaupun kompetensinya biasa-biasa saja, kinerjanya bisa bagus. Nah, kalau ada SDM yang seperti ini, maka cukup ditrainingkan, cukup dilatih, cukup disekolahkan, nanti kompetensinya akan naik. Nah masalahnya itu kuadran ketiga di kiri bawah itu kompetensinya rendah, kinerjanya rendah. Dia apa ini? Susah. Padahal beliau ini punya jasa yang luar biasa. Sejak berdiri beliau sudah mengabdi. Susah kan? Susah. Itulah pimpinan. Memang pimpinan itu tempatnya susah. Kalau berhasil belum tentu dipuji, tapi kalau gagal pasti dicaci maki. Itulah konsekuensi sebagai seorang pimpinan. Jadi tidak boleh marah, tidak boleh marah. Nah, kuadran keempat kiri kanan, kanan bawah maksud saya. Jadi kompetensinya bagus, tapi kinerjanya rendah. Itu kenapa? Bisa jadi dia bekerja bukan pada bidangnya, bukan pada bidang kompetensinya, sehingga kita harus rotasi. Maka replacement karyawan itu harus berbasis tes kompetensi itu tadi, supaya kita bisa menempatkan sesuai dengan keahlian. Nah, ya sampai di sini. Nah, kita akan awali dari sini. Kita bicara sains dan Islam. Waktunya nggak boleh panjang-panjang, maksimum pukul 6 karena yang di depan sudah menunggu ya. Saya awali dari pertanyaan ini. Apakah ada konflik antara sains dan agama? Jawabnya gimana? Jawab tidak ada. Tidak ada yang perlu dikonflikkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya sains berasal dari Allah, agama juga berasal dari Allah. Sumbernya sama. Maka mestinya tidak bisa dikonflikkan. Kalau dia mengkonflikkan karena dia tidak memahami salah satu. Kalau dia memahami dua-duanya, pasti nggak akan konflik dalam pikirannya. Kecuali memang niatnya sejak awal sudah konflik. Yang kedua, apakah kata saintis itu kemudian konotasinya sama dengan orang-orang tidak beriman? Sehingga kemudian ada orang-orang yang sebelumnya beriman, kemudian berusaha untuk menentang Quran, mengkritisi Quran, dia seolah-olah dia sebagai orang yang ilmiah disebut saintis. Mestinya tidak, karena Quran itu gudangnya ilmu pengetahuan. Kalau dibaca sampai orang kafir pun di Eropa itu membaca Quran bukan dalam rangka mengamalkan, tapi dalam rangka menyelidiki apa isi ilmu pengetahuan yang ada di dalam Quran. Inilah mestinya jawabannya. Allah itu melalui Quran menuntut manusia dengan pendekatan logik, dengan pendekatan praktis, dengan pendekatan tepat,
dan implementatif. Maka kalau kita perhatikan berbagai ayat dalam Quran nanti logik sesuai dengan akal sehat. Dan laki-laki itu lebih banyak menggunakan akal sehatnya. Beda dengan perempuan, mohon maaf. Laki-laki menggunakan akal sehat, maka indera yang dominan adalah mata. Mata itulah laki-laki. Maka kalau belum melihat secara langsung, belum baca secara langsung, laki-laki itu tidak berani memutuskan. Tetapi beda dengan perempuan. Perempuan itu kadang-kadang nggak usah melihat, ambil keputusan dengan memejamkan mata saja. Itu bisa memutuskan. Itulah seorang perempuan. Karena yang dominan adalah perasaan, indera yang dominan adalah telinga. Maka kelemahan wanita ada pada telinganya, kelemahan laki-laki ada pada matanya. Pengantin baru, laki-laki ingin lampunya hidup supaya bisa menikmati keindahan istrinya. Istrinya beda, ingin lampunya dimatikan karena perasaan yang dia tekankan, ingin disentuh, ingin mengirim kalimat-kalimat yang mesra. Maka malam pertama itu bisa jadi hanya rebutan saklar saja. Masuk ke sini, tema utama kita pagi ini. Fakta satu. Ini kan kuliah, namanya kuliah pakai slide projector. Maka tadi malam saya bilang sama Pak Mentah, Pak tolong disediain slide projector. Selain saya nggak hafal isi semuanya, saya ingin audiens paham. Karena apa? Menurut Profesor Mailer, seseorang itu di proses belajar dengan mendengarkan dengan baik, konsentrasi 100% dan melihat tayangan tanpa bertanya, itu hanya bisa menangkap materi yang disampaikan 30%. Maka kalau saya sampaikan 10 slide, maksimum Anda akan menangkap 3 slide saja. Itu di ruang ini. Nanti keluar masjid tinggal 2, sampai jalan tinggal 1, sampai kos habis. Nah, maka ini usaha kita supaya bisa dipahami dengan baik. Isra dan Mi'raj, ayatnya ada di Quran surat Al-Isra ayat pertama. Mi'raj ada di Quran surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Izinkan saya baca Qurannya. Saya orang teknik, insya Allah juga bisa baca Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Setiap Allah itu mengawali ayatnya dengan kalimat subhanahu, pasti akan berbicara sesuatu yang menolak isi di dalamnya, yang di dalamnya itu tidak sesuai dengan sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita buka Quran surat An-Nisa ayat yang ke-171. Allah di sana berfirman, "Fa subhanahu ayyakuna lahu waladun." Maha suci Allah yang orang-orang itu beranggapan Allah itu punya anak. Allah tidak punya anak. Kalau ada orang-orang menganggap Allah punya anak, itu berlawanan, bertentangan dengan sifat-sifat keagungan Allah. Maka kemudian di awal ayatnya Allah mengawali dengan subhanahu. Sama di sini. Mayoritas kaum kafir jahiliyah waktu itu tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj karena akalnya belum sampai. Tidak pernah kuliah di UNY maksudnya. Akalnya belum sampai. Nah, maka saat itu tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Maka Allah awali ayat ini dengan kalimat subhanahu. Allah rangkai dengan kalimat berikutnya, alladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maka hambanya ini Muhammad bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pada suatu malam. Jadi Isra itu malam.
bukan siang maksudnya. Pada waktu malam. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di sini di Mekah, Masjidil Aqsa di sini di Palestina. Menurut peta Google Map, jaraknya sekitar 1.200. Ya, dibaca yang kecil-kecilnya, dan sudah kelihatan ini. 1.200. Kalau ditempuh dengan pesawat sekarang kurang lebih 2 jam, 1 jam 40 menit. Itu pesawatnya tua, belum naik sama turunnya, belum nunggunya, belum delaynya. Itu pesawat sekarang kecepatan sudah paling tinggi 1.200 km ditempuh dengan pesawat kecepatan paling tinggi. Kecepatan pesawat itu berapa? Tidak pernah mengukur, Pak. Kira-kira 1.000. Pesawat paling tinggi itu kira-kira kecepatan 1.000 km per jam. Jadi kalau 1.200 lebih, nah kira-kira memang 1 jam lebih. Ya, jadi di sini ada tulisannya 1 jam 40. Itu menurut salah satu hasil risetnya. Nah sekarang pertanyaannya, Nabi Muhammad SAW diisrakan dari Mekah ke Palestina. Itu menggunakan kendaraan apa? Kendaraan buraq, kata Nabi. Apa itu buraq? Buka dulu di Quran surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-20. Nanti kita dapati akar kata buraq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yakadul barqu yaqtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Maka kata barqu itu artinya kilat, barqun itu artinya kilat, cahaya. Menjadi kendaraan yang kecepatannya secepat kilat, maka kemudian menjadi buraq. Maka buraq itu sebuah kendaraan yang dikatakan oleh Nabi lebih besar daripada himar, tapi lebih kecil daripada bigol. Bigol itu perkawinan antara unta dengan kuda. Lebih kecil dari kuda besar, tapi lebih gede dari himar, keledai. Itulah buraq. Tapi kecepatannya sama dengan kecepatan kilat. Itulah buraq. Nah sekarang kilat, cahaya, itu kecepatannya berapa? Menurut Badan Antariksa Amerika Serikat dan Badan Standarisasi Inggris, itu orang Amerika, orang Inggris itu kurang kerjaan. Cahaya saja diukur banyaknya. Menurut mereka, kecepatan cahaya seperti yang banyak ditulis di buku-buku fisika, IPA, mendekati 300.000 km per detik. Atau kalau ditulis dalam meter, 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Artinya dalam 1 detik buraq itu bisa berjalan sejauh 300.000 km. Maka Nabi mengatakan kecepatan buraq itu sejauh mata memandang. Itulah ungkapan Nabi yang waktu itu belum mengukur kecepatan cahaya, tapi dengan kalimat yang kualitatif, sepanjang mata memandang. Orang Inggris, orang Amerika mengukur secara kualitatif, ketemunya adalah 300.000 km per sekon. Sehingga kalau jarak antara Mekah dan Palestina itu hanya 1.200, maka bisa ditempuh dengan waktu 1.200 km dibagi 300.000 km per detik. Itu ketemunya 1/300 detik. Jadi mata kita ini belum berkedip. Nabi Muhammad SAW dengan kendaraan buraq yaitu bersama malaikat Jibril itu sudah sampai di Palestina. Itulah tujuan ilmiahnya. Nah pertanyaannya, loh, malaikat itu memang sama dengan kecepatan cahaya? Ya, kata Nabi
Khuliqatil malaikatu min nur. Terciptanya malaikat itu dari cahaya. Maka kecepatan malaikat sama dengan kecepatan cahaya. Terbangnya dengan kecepatan 300.000 km per second. Nah, kalau dulu orang kafir jahiliyah itu mendengarkan penjelasan ini, insya Allah iman itu. Cuma masalahnya waktu itu saya juga belum lahir. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Saya tidak akan cerita panjang mengenai Isra dan Mi'raj, karena sudah sering Bapak Ibu mendengarkannya. Saya akan lebih banyak berbicara mengenai intisari dari Isra dan Mi'raj. Yang pertama dari sisi tinjauan ilmiahnya. Kita bicara Isra dan Mi'raj, itu kalau orang-orang eksak akan diingatkan oleh seorang nama Albert Einstein. Ini sampai akhir hidupnya secara lahiriah dihukumi kafir. Tapi kita tidak tahu apa yang ada dalam isi hatinya. Dia mempunyai rumus namanya teori relativitas. Rumusnya adalah T aksen sama dengan T dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat. Ini Pak Dr. juga paham. Mohon maaf Pak, ini masalah eksak. Oh, ternyata orang fisipal juga harus belajar ilmu eksak. Minimal paham mengenai teori relativitas secara kualitatif. Dia yang hitung orang eksak. Memang tugasnya orang eksak itu menghitung. Tapi setelah ketemu hitungannya, yang digunakan itu orang non eksak. Maka orang eksak walaupun sudah jadi insinyur tetap saja disebut bukan insinyur. Kerjaannya selalu dalam hal-hal yang sifatnya itu kasar dan keras gitu. Makanya Pak Wijogo itu suka yang kasar dan keras gitu. Tapi kemarin usul sama pimpinan supaya bisa mengelola karir development center khusus luar biasa, supaya nanti siswa lulus dari UMY itu langsung bisa mendapatkan kerjaan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, Mi'raj nanti bisa dibuka sendiri di Quran surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 18, bahwa Allah memanggil Nabi Muhammad SAW untuk naik ke Sidratil Muntaha. Melalui langit 1 ketemu Nabi Adam, kemudian langit 2 ketemu Nabi Isa dan Yahya, ketemu di langit 3 dengan Nabi Yusuf, ketemu di langit 4 dengan Idris, ketemu di langit 5 dengan Harun, di langit 6 ketemu Musa alaihissalam, dan yang ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Naiklah di Sidratil Muntaha, sebuah pohon yang waktu sedang diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, dan Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala roh itu di Sidratil Muntaha. Jibril berada di sana. Maka Isra dan Mi'raj itu tidak saja ruhnya Nabi, tetapi dipahami sebagai ruh dan jasadnya Nabi sampai ke Sidratil Muntaha. Masalah Nabi ketemu Allah langsung atau tidak, ada 3 pendapat, dan itu tidak usah diperdebatkan, tetapi sama-sama dipahami bahwa Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW tentang sholat 5 waktunya. Ini dalil yang tadi saya sebut di hadis Bukhari 3207 tentang kendaraan buah. Ya, dan kata berku tadi ada di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-20. Ini ayatnya. Dan kecepatan cahaya tadi ketemunya adalah 300.000 km per detik, atau tepatnya yang di atas ini. Bacanya berapa itu? Makanya nggak saya baca, saya takut salah itu bacanya. Nah, kata Quran ini, ya, saya akan jelaskan satu-satu. Ya, di Quran Al-Ma'arij ayat yang keempat, Allah itu mengatakan bahwa malaikat-malaikat dan Jibril itu naik kepada Tuhannya itu sehari kadarnya 50.000 tahun. Memangnya satu hari akhirat berapa tahun di dunia? Buka Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-47. Allah berfirman, "Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun."
satu hari di akhirat itu akan sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu di dunia. Maka kalau kita ingin hidup 100 tahun di dunia, itu hanya akan sama dengan 1/10 hari di akhirat. Kalau satu hari di akhirat sama dengan 24 jam, maka hidup 100 tahun di dunia hanya akan sama dengan 1/10 kali 24 jam sama dengan 2,4 jam saja. Tidak mungkin kita sekarang hidup 100 tahun, sudah terlalu banyak zat-zat kimia negatif masuk ke tubuh kita ini. Dan menurut dari survei hanya kisaran 60 sampai 70 tahun. Maka Pak Wijogo sudah usia 50 tahun, tinggal 10 tahun lagi Pak. Nah, maka orang Jawa itu mengingatkan kita sebenarnya dengan fase-fase hidup itu. Kalau dalam tembang Mojopat itu diawali dari Mas Kemambang. Mas itu diiman-iman, Kemambang itu kemana-mana masih dibawa oleh ibu. Itulah dalam kandungan. Nanti kalau usia 9 bulan 10 hari dilahirkan, ada tembang namanya Injil. Nanti kalau sudah lahir dikasih makan, dikasih asupan, tambah gede, tambah muda. Muda itu dalam arti sino. Maka tembang Mojopatnya namanya sino. Nanti kemudian tambah dewasa, usia sekolah itu digandeng, diajari untuk supaya bisa hidup benar. Dalam bahasa Jawa diajari, digandeng itu kinanti. Maka ada tembang namanya kinanti. Kemudian tambah dewasa, usia belasan tahun, mulai tumbuh rasa belas kasih, laki-laki perempuan, perempuan laki-laki. Ada tembang Mojopat namanya Asmorodono. Kemudian kalau anak dengan anak sudah rembukan saling mencinta, maka orang tua itu kemudian ketemu. Orang tua laki-laki mendatangi orang tua perempuan, kemudian ngobrol rembukan sampai ketemu kata sepakat. Kata sepakat itu dalam bahasa Jawa namanya jumbo. Ada tembang Mojopat namanya gambo. Kemudian jadilah hidup berkeluarga penuh dengan kenikmatan dan keanugrahan. Itu namanya dandang bulo. Dandang itu ada, bulo itu simbol manis, simbol bahagia. Kalau orang sudah bahagia, mudah infak, mudah memberi. Karena dia sadar bahwa hidup ini pemberian, maka dia akan mudah memberi. Nah, memberi dalam bahasa Jawa itu namanya durmo, derma. Maka ada tembang Mojopat namanya durmo. Orang kalau sudah biasa memberi sedikit gak puas, lama-lama meningkat sampai dia itu memandang harta itu kecil, sehingga sampailah fase namanya mohdoyo, mengingkari dunia. Dalam bahasa Jawa namanya pakkur, nimpang lan ingkur kadunya. Semua diberikan kepada anaknya, semua diserahkan kepada masjid. Sampailah masa berikutnya dicabut nyawanya oleh Allah, namanya megantuh. Megat itu bisa, roh itu nyawa, dibungkus dengan kain putih namanya pocong, tembangnya pucuk. 11 tahapan fase hidup. Nah, ada lagi memberi nama umur, itu aja dari nasihatnya. Kalau antara 10 sampai 20 itu namanya belasan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, kembali 20. Kenapa? Di usia itulah mulai tumbuh rasa belas kasih, laki-laki perempuan, perempuan laki-laki. Jatuh cinta pertama, itu ya usia belasan tahun. Mahasiswa semester 1 itu jatuh cinta pertama, the first falling love. Jangankan kalau ketemu orangnya, lewat depan kosnya, itu udah gentengnya sudah deg-degan itu. Apalagi kalau lihat bajunya dijemur di depan atau di atas rumah gitu ya, semua jubil. Pengalaman maksudnya. Begitu. Nah, nanti kalau usia 20 sampai 30 kasih nasihat lagi, namanya likur. Kalau orang Jawa itu bilang, likur itu singkatan lingge kursi. Lingge kursi. Gitu. Kenapa? Kalau kuliah sudah selesai, kalau sekolah sudah tamat, kalau cari kerjaan sudah dapat, dan biasanya kalau sudah bekerja itu menduduki jabatan walaupun masih rendah. Menduduki jabatan itu bahasanya Jawa linggih kursi. Maka sudah punya penghasilan. Kemudian di tengah-tengahnya ada nasihat, selikur, likur, tolikur, paklikur, limolikur. Diganti selawe. Balik, likur, tolikur, tolikur, sama likur. Kenapa yang tengah diganti selawe? Seneng-senengi lanang wedon. Atau seneng-senengi lanang lawan wedon. Maka kalau perempuan usia 25 sudah lulus kuliah kok belum menikah, itu
bicara ke tetangganya, sebenarnya itu laku atau enggak? Laki-laki juga begitu, usia 25 lebih kok belum menikah, padahal sudah lulus, sudah bekerja. Itu ya dibicarakan ke tetangganya, sebenarnya bisa atau enggak? Nanti ada nasihat lagi itu setelah setengah abad, namanya seket. Seneng-senengi ketunan. Ketutu kopiah, ini loh kopiah. Nah maka lihat saja, orang-orang itu rata-rata ingat kopiah ketika usianya 50 tahun. Lihat Pak Darmadi, pakai kopiah sekarang. Pak Binjokol, Pak Hamsin, itu 50 tahunan semua. Yang ngomong ini juga sama. Kenapa? Karena secara alamiah naluriah Allah itu turunkan nikmatnya, dikurangi nikmatnya. Coba usia 20, 25 itu sepak bola, pada media sepak bola, tanpa baju, hujan-hujan, yang bahkan sakit itu usia 20 tahun. Tapi usia 50 tahun, coba-coba keluar rumah malam-malam tanpa baju, 5 menit saja, masuk lagi Quran. Kesehatannya dikurangi oleh Allah itu. Nanti kalau bertamu disuguhi makanan yang berbau amis-amis itu, yang berbau daging, dia akan bilang mohon maaf, kolesterol. Nanti dikasih yang berbau kacang-kacangan gurih, mohon maaf, asam lambung. Dikasih yang manis-manis, mohon maaf, diabetes. Sudah banyak yang harus dilakukan. Maka kecenderungannya mencari Tuhannya. Nah orang Jawa bilang boleh dalam pandang. Maka kalau usia 50 kok belum sadar ibadah, itu namanya terlaluan. Tapi kalau masih muda, semester 1, semester 2, kok rajin ibadah, itu luar biasa. Maka kalau saya lihat orang tua ke masjid biasa, tapi kalau lihat mahasiswa kok satu masjidmu, itu baru luar biasa. Alhamdulillah. Nah nanti kalau tambah 10 tahun lagi ada nasihat namanya sewidak. Sejatine wis wayahe ndak tindak. Sejatine wis wayahe tindak mandi. Kuburan. Ingat usia Nabi berapa? 63 tahun menurut kalender Hijriah, 61 tahun menurut kalender Masehi. Dan kita tidak biasa dengan kalender Hijriah, kita biasa dengan kalender Masehi. Beliau lahir 571, beliau meninggal wafat tahun 632 Masehi. 61 tahun saja. Maka kita jangan anggap usia kita lebih, kurangi dari 61. Ya, pasti coba masih berapa? Gitu ya. Nah maka kalau orang Solo namanya Raden Rogo Wasikon menasihati kita, karena perbandingan hidup di akhirat dengan dunia itu tidak ada bandingannya. Begitu sebentarnya dunia, maka dia kasih nasihat, urip iku ming kaya mampir ngumpi. Paham nggak? Pasti nggak paham yang luar Jawa. Hidup itu hanya seperti mampir minum aja. Tapi ya anak muda itu nggak terima kalau cuma minum, ya beli gorengan juga gitu ya. Ya. Nah, menurut para ilmuwan, yang 1000 tahun tadi itu sama kadarnya dengan kecepatan cahaya. Maka kecepatan malaikat dalam lapor kepada Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi Muhammad SAW kecepatannya 50 kali kecepatan cahaya. Masya Allah luar biasa. Maka orang-orang Islam, kaum muslimin itu tidak takjub dan pasti yakin dengan Isra dan Mi'raj itu, karena logik bisa diterima dengan akal sehat. Itulah Isra dan Mi'raj. Dan kalau kita hubungan dengan teori relativitas Einstein, benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi itu akan mengalami dilatasi waktu. Maka perdebatannya ada dua. Ada dua orang, yang satu suruh tinggal di bumi, yang satu suruh tinggal di angkasa. Kemudian dalam waktu tertentu yang di angkasa disuruh balik ke sini. Di sana dikasih kalender, di sini juga dikasih kalender. Ternyata yang tinggal di angkasa umurnya lebih muda dibanding dengan yang hidup di bumi. Maka apa bisa kalau mau disimpan lama, disimpan dulu di angkasa sana. Naik ke angkasa dulu, nanti lebih muda, barulah turun ke bumi. Usianya nanti bertambah. Itu teori, namanya teori relativitas Einstein. Nah, ada juga teori namanya twin paradox theory. Ya,
yang tadi saya sampaikan ya, ada dua saudara kembar tadi, yang satu tinggal di bumi, yang satu tinggal di angkasa. Ternyata yang tinggal di angkasa itu lebih mudah dibanding dengan yang tinggal di bumi. Yang kedua adalah percobaan dengan jam paling bagus ini, paling presisi. Nah, yang satu ditaruh di bumi jamnya di Amerika Serikat, Washington. Yang satu dimasukkan pesawat. Pesawatnya suruh terbang ke barat dan ke timur dengan kecepatan tinggi. Ternyata jam yang berada di dalam pesawat itu akan mengalami penambahan waktu dan pengurangan waktu tergantung arahnya terbang tadi. Ini percobaannya. Nah, maka dengan demikian, maka teori ini dibenarkan oleh praktik, oleh percobaannya. Maka kemudian teori relativitas Einstein itu diterima di kalangan para ilmuwan, terutama ilmuwan eksakta. Masalah ilmuwan sosial dan percaya itu tidak apa-apa. Nah, aplikasinya kemudian di GPS itu, coba kalian, itu kan berbasis satelit ditaruh di angkasa sana, muter terus dalam orbitnya. Maka mestinya dia mengalami jeda waktu. Nah, supaya waktu yang diberikan ke bumi selalu sama, maka dia dikoreksi oleh jam, oleh waktu yang ada di bumi. Itulah dikirim dengan signal harus sampai kepada satelit yang sedang berorbit di atas. Ini ilmiahnya. Nah, maka kemudian kalau kita belajar tentang ini, memandang Isra dan Mi'raj itu sangat ilmiah. Tidak ada masalah untuk dipercaya. Nah, sekarang ujungnya ini. Kenapa sih kita harus mempelajari secara ilmiah tentang Isra dan Mi'raj? Tujuannya untuk meyakinkan bahwa Isra dan Mi'raj itu betul-betul terjadi secara ruh dan secara jasad. Kalau waktu itu orang kafir, orang musyrikin belum percaya karena akalnya belum sampai. Sekarang bagi kita yang akalnya sudah sampai, memahami dengan baik Isra dan Mi'raj, maka kita harus percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Muhammad SAW atas peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kata kunci Isra dan Mi'raj adalah perintah untuk sholat. Buka Quran surat Al-Isra mulai ayat yang ke-78. Kita sepakat ya, pokoknya jam 6 selesai. Masalah materi selesai atau tidak itu urusan materi. Yang penting jam 6 selesai, gitu ya. Nah, Allah berfirman di sini, Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mas'uda. Allah berfirman, aqimis sholat, dirikan salat liduluki syamsi, mulai dari tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai malam itu tiba. Maka menurut tafsir Qur'annya yang dimaksud adalah sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sebagian dari tafsir termasuk sholat subuhnya. Sholat zuhur dicirikan dengan apa? Dicirikan dengan matahari sudah bergeser dari titik akarnya. Maka harus dilihat dulu kalau zamannya Nabi, namanya ruqyah. Kemudian asar, kapan waktu tiba? Ketika orang berdiri, bayangannya, panjangnya sama dengan badan aslinya, maka itulah masuk waktu asar. Tongkat didirikan, tingginya tongkat sama dengan panjangnya bayangan, itu masuklah waktu asar. Waktu maghrib kapan? Ketika proses matahari tenggelam sudah selesai. Ketika proses tenggelam tidak boleh sholat, maka 10 menit sebelum adzan maghrib tidak boleh sholat. Waktu terlarang sholat kecuali di Masjidil Haram. 10 menit sebelum zuhur, sebelum adzan zuhur tidak boleh sholat. Itu waktu terlarang sholat. Kemudian isya. Kapan isya tiba? Ketika warna merah di sebelah barat sudah hilang, maka gelap secara sempurna. Itulah waktu isya itu datang. Subuh kapan? Ketika cahaya waktu di yang sebelah timur sudah banyak dan bergaris horizontal. Itulah namanya fajar sodik, bukan fajar kadib. Kalau fajar kadib itu putih tapi vertikal ke atas. Maka kalau di Saudi, Madinah, maka Jeddah, fajar kadib ada azan untuk sholat tahajud dengan tasbih.
as-salatu khairun minan naum, dan sebagian tidak pakai. Nah, subuhnya kemudian pakai as-salatu khairun minan naum. Itu sholat yang 5 waktu. Walaupun sholatnya hanya 5, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akui seperti halnya kita ini sholatnya 50 kali, seperti perintah yang pertama kali disampaikan kepada Nabi pada saat Mi'raj di Sidratil Muntaha. Itu. Nah, selanjutnya, ini penekanannya di mana? Penekanannya dalam Al-Qur'anul Fajr. Dan dirikanlah sholat fajar. Apa itu sholat fajar? Sholat fajar adalah sholat subuh. Kenapa kok Allah perintahkan suruh sholat fajar? Inna Qur'anal Fajri kana mas'uda. Karena sholat subuh itu, sholat fajar itu sholat yang disaksikan oleh malaikat, yang bicara Allah langsung di Quran. Masih diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW di hadis sahih, urutan hadis dalam kitab Muslim yang ke 656. Kalau Rasulullah SAW, man sholat Isya fi jama'atin kana malahu qama nisfal lail, man sholat subha fi jama'atin kana malahu sholal lail. Sambung hadis yang ke-634 dalam kitab Muslim. Kalau Rasulullah SAW, atajtami'u malaikatul lail wa malaikatul nahar fi sholatil fajr. Tempat pertemuannya malaikat malam dan siang itu pada waktu sholat fajar. Kemudian yang nomor 656, man sholat Isya fi jama'atin, siapa yang sholat Isya bersama di masjid, karena malam qama nisfal lail, maka dia dapat kebaikan seperti hanya dia sholat sendirian separuh malam. Man sholat subha fi jama'atin, karena malam sholat lail, siapa yang sholat subuh, sholat fajar berjamaah di masjid, dapat kebaikan seperti hanya dia sholat sendirian sepanjang malam. Hadis Muslim urutan ke-632. Kalau Rasulullah SAW, man sholat bardain dakhala jannah, siapa yang memelihara sholat bardain subuh dan asar, maka dijamin masuk surga. 2 rakaat sebelum subuh. Hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Tapi lagi-lagi kalau hadis-hadis ini saya baca di depan jamaah, itu responnya biasa-biasa saja, ya seperti bacaan ibu itu. Tapi kalau saya ganti dengan kalimat takbir masjid, Bapak Wahir Hamsin mengumumkan, siapa yang besok sholat Isya berjamaah di masjid dan paginya nyambung sholat subuh di masjid Kahadahlan UMY, maka di depan tempat sujudnya disiapkan amplop masing-masing 20 juta. Datang nggak kira-kira? Nggak datang, tak. Pasti datang. Yang ngomong ini juga datang walaupun dari kantor. Datang. Karena 20 juta. Coba kalau saya tinggalkan, siapa yang besok sholat Isya bersama di masjid dan sholat subuh bersama di masjid, maka takbir masjid menyediakan amplop masing-masing di depan tempat sujudnya 50 juta. Tapi syaratnya berangkat dari rumah ke masjid dan pulang ke rumah lagi dengan cara merangkak. Datang kan? Pasti datang. Yakin saya. Pasti penuh di masjid ini. Kenapa? Karena belum tentu kerja sebulan dapat 50 juta. Ini hanya dengan sholat Isya, selesai pulang lagi, nanti berangkat lagi, sholat subuh, dapat 50 juta. Maka mohon maaf, kita ini kalau untuk urusan akhirat kadang-kadang tidak pintar menghitung. Kita baru pintar menghitung ketika di dalam kelas atau di pasar. Coba berangkat ke pasar, beli sesuatu, itu kembaliannya kurang 50, ditunggu. Kurang 1000, ditunggu.
telitinya luar biasa untuk urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat dibilang ini lebih baik daripada dunia, nggak bisa gitu. Lebih tinggi 50 juta dibanding dengan kata-kata khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, ini belum selesai, tapi sudah jam 6. Tapi harus diselesaikan. Sampai di sini saja maksudnya. Masalah materi bisa dilanjutkan. Toh ini baru fakta satu. Oh, fakta-fakta yang lain masih banyak di dalam Quran yang bisa kita kaji secara ilmiah. Tetapi secara waktu kita harus selesai, maka saya menasihati diri saya sendiri untuk yang terakhir kalinya sebelum saya tutup, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita jaga ibadah kita. Ya, mari kita jaga ibadah kita. Karena dengan kita menjaga ibadah, Allah akan tata hidup kita. Inilah kalimat yang tidak pernah saya lupakan ketika saya pertama kali mendapatkan hidayah. Karena saya mendapatkan hidayah tidak sejak kecil, sejak usia 26 tahun. Pada usia yang ke-26 tahun, saya menikah, istri saya namanya Hidayah. Maka baru kali itu saya mendapatkan hidayah yang luar biasa mahal. Dan mertua saya memberi nasihat pada saya, toh kamtoh, dalam bahasa Jawa, toh kamtoh, totonen ibadahmu, mengko Gusti Allah notong uripmu. Itu yang saya ingat pesan beliau. Makanya saya sudah berdua, dapat putranya, dapat wasiat. Nah itu luar biasa. Nah, tetapi bukan hidayah taufik, hidayah sunnah. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada kekurangannya, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah menemukan kita di hari-hari yang lebih baik daripada hari ini. Terima kasih. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari Bapak Dr. Agus Purwanto yang sedianya